3. Halo, ini dengan Bu C. Saya bersama dengan Raja Film Horor, Mr. Alwi. Wah, asik. Apa kabar, Wi? Apa kabar, Wi? Baik, baik. Ya, aduh. Kamu punya movie udah berapa banyak ini kamu produksi nih selama ini? Film kayak berapa ya? 20 atau 22 gitu ya? Lupa, Bu Ce. Udah lama Iya nggak loh, ngitung. 20 or 22. 22 maybe. Iya, lupa ya. Dan semuanya horor. Enggak. Enggak. Berapa persen horor? Horor kayaknya mungkin 4, 5, 6 maybe. Horor Oh, kayak 6 deh. 6. Iya, Oh, gitu. 6 atau 5 lah. Iya, jadi kalau teman-teman yang di Indonesia yang udah nonton Danur, Asi, itu punyanya hasil karyanya si Wi Yes. ini, teman saya. Bagaimana dengan itu? Apa Desa Penari? Udah keluar belum? Udah selesai? Oh iya, sama kakak yang di Desa Penari berarti 7, Dik. Kakak yang di Desa Penari belum? Kakak yang di Desa Penari masih kita nyari tanggal yang paling pas deh. Tapi udah selesai. Soalnya Udah selesai. udah kan, film itu kan sebenarnya memang udah siap tayang dari tahun lalu. Oh, Dari awal pandemi berarti ya. cuma mencari waktu yang tepat untuk dirilis. Iya, tadinya kan mau tayang, sampai lupa tahun lu gue. Kayak Maret 2019 deh. Apa 2020 ya? Maret 2020 maybe. Maret 2020 deh. Pokoknya tayangnya harusnya Maret 2020. Harusnya tayang Maret 2020. Terus pandemi mulai, bioskop tutup, akhirnya diundur. Terus tadinya kita nggak nyangka pandemi bakal selama ini. Sudah ada rencana untuk rilis bulan Agustus. Karena Agustus kan ada tanggal bagus kan, ada tanggal merah. Ya. Dekat 17 Agustus kalau nggak salah. Terus tampaknya keadaan tidak membaik. Ya udah nggak jadi bulan Agustus. Terus sempat mau undur ke dekat Lebaran Haji. Ya. Keadaan belum membaik juga. Ya. Sempat mau undur ke Desember karena Desember juga bulan bagus untuk bioskop. Ya. Akhirnya belum cukup pede juga melihat bioskop kayaknya meskipun waktu itu sudah buka tapi penonton baru cuma boleh 50%. Ya. Terus kita juga lihat film seperti Wonder Woman aja nggak rame. Jadi akhirnya udah nggak jadi tayang lagi. Jadi untungnya kita belum pernah announce secara pasti. Meskipun saya tiap hari juga diteror gitu. Tiap orang juga nanya terus kapan tayang. Sampai hari ini masih aja. Sampai hari ini masih tiap hari tuh ada kali 10 kayak yang nanya kapan tayang. Ya maksudnya saya senang gitu banyak yang tanya. Karena kan orang artinya masih antusias kan. Meskipun nunggunya udah setahun lebih. Cuma saya juga nggak enak jawabnya karena ya jujur aja kita juga pengen tayangin karena filmnya sebenarnya sudah siap, tapi ya kita mau cari tanggal yang terbaik lah gitu karena kan kita maunya dengan kerja keras dan modal yang ditanamkan kita maunya kan hasilnya maksimal kan ya. Betul. Terus kalau yang udah nggak sabar, udah Mas Awi tayangin aja di OTT, di Netflix, di Disney, ya kita juga nggak mau karena filmnya memang dari awal didesain untuk layar lebar dengan budget untuk film bioskop juga gitu kan. Jadi ya kita maunya experience-nya dinikmati di layar sebesar-besarnya deh dengan sound system sebagus-bagusnya. Ya pilihannya kan cuma bioskop. Nggak mungkin bisa digantikan oleh home theater terbagus juga gitu ya. Nggak maksudnya nggak ada home theater yang sebagus bioskop gitu kan intinya kan. Setuju sih, setuju. Iya. Benar. Apalagi film horor. Iya, Horornya betul. kayak gitu. Sama experience-nya kan. Kalau nonton rame-rame kan itu apa ya? It's a communal thing gitu. Rame-rame teriak kan, rame-rame tutup mata, rame-rame kesel caci maki gitu kalau dikagetin gitu kan. Itu kan yang seru kan. Kalau dikagetin pada maki-maki gitu. Iya kan, jadi kayak kampret anjir ya gitu-gitu kan. Kalau di rumah kan ya bentar-bentar main handphone, ke dapur, ngapain gitu kan. Jadi ya itu sih maksudnya kita sebagai filmmaker juga lebih susah untuk mendeliver emotion yang kita mau kalau banyak distraction seperti itu gitu kan. Emang aku pernah ya, kan gue nonton siang-siang nih di Alhambra AMC kan. Kan tidak ada penonton. Gue masuk, gue sendirian film horor. Gue lari keluar, gue takut.
Rasanya kok kayak ada penonton di belakang gitu loh. Iya, Gitu. benar. Baru mau ngomong setahu lu sendirian, padahal nggak sendirian. I know, right? Gede banget. Tadi gue lagi pas ke Facebook, gue liat lu lagi dengan Risa, jurnal Risa, terus Yes. ada kayak Disney. Apaan tuh, Wi? Yes. Ceritain dong. What happened? Iya, jadi kita bakal punya project lagi dengan Risa. Seharusnya kan next project dengan Risa adalah film Danur 4 kan. Cuma dengan keadaan seperti ini, ya film Danur 4 tetap lagi kita persiapkan. Itu bakal tetap ada Danur 4 Senjakala, tapi melihat kondisi seperti ini, dan dengan pihak MD juga mulai ada kerjasama dengan pihak Disney Plus Hotstar, ya udah kita mau membawa Danur Universe ke dunia OTT atau streaming. Tapi formatnya kita nggak mau film. Kalau film kan, maksudnya kalau cerita satuan 90 menit, 100 menit, ya memang cocoknya format itu buat di bioskop. Yeah. Nah, karena kita bawa ini ke streaming, ya kita maunya formatnya beda. Jadi kita menceritakan bagian dari Danur Universe ini melalui format series. Gitu. 10 episode, 10 serial, 10 episode, per episode kira-kira 1 jam. Nah, gue nggak ngerti. Ini aku tahu, aku nonton punya jurnal Risa di YouTube, ya. Terus kemudian ada dia punya podcast, ya. Iya. Terus apa bedanya dengan apa membuat lagi dengan Disney itu gimana bedanya, Wi? Bedanya gini, Bu Ce. Jadi kita cuma memakai judul yang sama, jurnal Risa. Cuma kita itu menceritakan kehidupan Risa sebelum kejadian di film Danur 1, 2, 3. Jadi ini seperti prequel dari film Danur 1, 2, 3. Kalau Danur 1 kan dimulai dari Risa umur 8, ketemu Peter CS, lalu cut to kita ngelihat Risa sudah remaja gitu kan. Nah ini kejadiannya Risa anak-anak. Jadi ntar seriesnya jurnal Risa ini, Risanya umur 11-12 tahun. Sebelum ada Peter CS jadi ntar. Jadi di series ini nggak ada kemungkinan besar nggak ada Peter CS. Oh, maksud kamu ini mau dibuat dengan Disney ini formatnya apa? Maksudnya YouTube? Series, TV series. TV series. Oh, iya. TV series. Iya. Oke. Bayangan gua kan kalau Disney ini kan entertainment untuk anak-anak. Dan biasanya kan dibuat di LA, di apa gitu ya. Ini di mana di studionya? Enggak, ini syuting film aja, Bu Ce. Jadi bukan syuting di studio. Ya mungkin kalau ada adegan yang harus dibuat di studio, kita syuting studio. Cuma anggap aja Bu Ce kayak lagi nonton serial, kayak lagi nonton film, tapi formatnya series. Mungkin reference terdekat tuh tahu Stranger Things nggak? Apa? Stranger Things itu series di Netflix. Oh, aku belum nonton. Oke, jadi pokoknya gitu deh kira-kira ceritanya seperti cerita narasi aja kayak film, cuma storytellingnya dipecah-pecah per 1 jam. Ada 10 episode gitu. Jadi 10 episode ini merupakan kisah daripada kisah hidup Risa dari umur 10 sampai dari umur 12, sekitar umur 12-an. Sampai sekarang? Atau Enggak sampai sekarang, umur 12 aja. Oh, umur 12 tahun aja. Umur 12 aja ya. Kenapa? Event itu memang pada umur 12 tahun something big going on di dalam hidup dia? Iya, jadi pada saat itu Risa dititipkan di rumah kakeknya, di mana di situ dia berkenalan dengan teman-teman baru, juga akhirnya kan tinggal bareng bersama sepupunya. Nah, sepupunya itu kan orang-orang yang ini deh, orang-orang yang mungkin kalau Bu Ce udah lihat di YouTube-nya Risa, jurnal Risa, nah orang-orang itu semua tapi masih kecil gitu. Oh gitu. Iya. Ya, orang-orang itu semua tapi masih kecil. Ya semuanya mempunyai kemampuan indigo juga ya. Betul. Kalau di jurnal Risa kan kita ngikutin mereka keliling-keliling, ketemu makhluk halus di umur segini kan. Nah kalau seriesnya tuh sama kira-kira begitu idenya, tapi mereka aja masih kecil. Oh, banyak yang menarik yang bisa diceritakan di situ ya ternyata. Iya banyak, karena kan mereka belum biasa dengan kemampuan mereka. Kalau seperti yang kita lihat di jurnal Risa di YouTube kan mereka udah biasa kan. Betul. Mereka takutnya juga ya takut kayak udah biasa gitu. Kalau ini kan mereka kayak baru ngerasa mereka ada kemampuan itu, jadi semuanya masih foreign gitu kan ya. Kayak origin story gitu jadi Bu Ce.
Oh gitu ya. Jadi ceritanya ini kayak anak-anak yang indigo. Nah ini pas Juga belum, bahkan mereka mungkin belum tahu arti indigo apa kan. iya pas takut-takutan kok ada bisa lihat sesuatu apa. Iya, belum Ya. familiar gitu, belum familiar dengan apa dengan dunia ini, dengan dunia gaib gitu. Wah menarik nih. Karena ini kan memang belum bagian ini memang belum pernah diceritakan dan tidak pernah diangkat. Yang Iya, diangkat kan iya. waktu di rumah kakeknya yang ada si 5 anak Belanda itu. Rumah neneknya waktu itu kalau di film. Rumah neneknya. Iya. Ya. Oh gitu. Ini Terus kita juga memang belum pernah ketemu sepupu-sepupunya Risa. Kalau di film kan kita konsernya cuma ke Risa dan ke Riri, gitu kan. Jadi belum Kalau ini pernah kan ketemu jadi kalau ini Niko, kan jadi Indi, Angga gitu belum ya? ya, nah sekarang nih kita bakal ketemu mereka nih, tapi masih Oh, kecil-kecil semua, masih umur 11-12 tahun semua. oh gitu Gitu. gitu. Ah, menarik nih. Nah, rupanya Mi ada kisah ini selama ini memang belum pernah diceritakan hal itu. Aku enggak pernah dengar ada kisah mereka waktu kecil sepupu-sepupunya ini ya. Yang di Iya, iya. ya. Oh, terus Wi, itu naskahnya yang buat Visa juga atau orang? Ceritanya dari Risa, tapi penulisan naskah bukan, ada tim penulis. Oh, ada tim penulis ya. Ya, tapi ceritanya cerita Risa. Belum mulai syuting, belum mulai. Belum mulai syuting. Oh, rencananya mau akan diadak per syuting atau akan satu kali 10 seri begitu dibuat? Langsung dong. Jadi kita langsung siapin 10 episode, udah gitu ya langsung syuting. Langsung syuting 10 episode. Wah, itu kerja besar itu ya. Iya. Keren. Itu akan syuting lagi cari lokasi apa gitu ya? Iya. Di Bandung ya. Pokoknya sekarang masih tahap pre-production yang awal banget deh. Masih dalam development naskah, pematangan naskah, terus lagi awal-awal mulai casting juga. Jadi nanti series ini akan ditayangkan di Disney Channel gitu, di Disney. Di Disney Plus, Disney Plus. Oh, Disney kalau di Amerika kayaknya namanya cuma Disney Plus ya. Kalau di Asia namanya Disney Plus Hotstar. Oh. Jadi itu kayak Netflix, buca streaming service. Iya, kayak Netflix, tahu. Kayak Amazon gitu kan, iya. Kayaknya kemarin waktu film yang baru keluar itu apa? Raya ya? Raya itu kita harus. Oh iya. Raya, terus Mulan, Black Widow, nah itu semua kan eksklusif di Disney Plus kan. Iya, kita harus itu subscribe di. Betul, kita harus jadi subscriber Disney. Ini juga sama gitu. Harus jadi subscriber Disney. Jadi kalau mau nonton harus subscribe di Disney Channel ya. Disney Plus, betul. Disney Plus. Iya. Saat ini aku baru subscribe Netflix, Ruby. Jadi tapi kalau nanti akan ditayangkan di situ ya mau tidak mau aku harus subscribe di harus untuk nonton ya. Iya. Gitu. Rencananya kapan? Kalau kira-kira time frame-nya kapan itu akan mulai ditayangkan? Not sure yet sih. Definitely next year, tapi belum tahu bulan apanya segala. Kita belum berani sebut gitu, belum berani putusin karena ya ntar lihatlah production-nya gimana. Ini big project juga nih. Ya lumayan, maksudnya nggak kalah dengan film, jadi scale-nya cukup gede. Iya, tapi ini tidak akan ditayangkan di bioskop ya, ya? Enggak dong, karena kan formatnya series. Formatnya kan memang cuma 50 menit. Oh, gitu. 50 menit per episode gitu kan. Iya. Oke, jadi 50 menit per episode dan oke, I got it ya. Dan kayaknya kalau di Disney Plus itu exposure-nya gede banget, Wi. Iya. Seluruh dunia, man. Memang mereka tuh kayak kalau di Indonesia sih I know they're number one. In terms of subscriber, iya. Nggak tahu deh kalau di negara lain. Kalau di Indonesia dia udah nomor 1. Mungkin kalau di Amerika itu yang punya anak-anak kecil ya, yang biasanya kan punya Disney. Iya. Kalau gua kan Netflix, kita kan nggak nonton film anak-anak. Itu banyak kartunnya, apa semua kan? Itunya. Ya. Tapi not limited to cartoons ya, karena kan semua Marvel contents kan owned by Disney. Jadi sebentar lagi, sooner or later, you can't see any Marvel movies kalau bukan di Disney Plus. Mereka semua bakal tarik. Jadi konten-kontennya Marvel tuh bakal ditarik dari semua OTT lain. Oh gitu. Jadi misalnya nih sekarang Buci masih bisa nonton let's say Avengers or Captain America di Netflix misalnya. Bakalannya ntar pasti nggak bisa karena begitu kontraknya habis ya udah bakal jadi eksklusif di Disney Plus doang. Oh begitu. Iya, karena kan Marvel is owned by Disney. Oh,
Jadi hubungan kontraknya dengan Disney itu, apakah mereka terlibat dalam produksinya kah, atau hanya bahwa mereka akan diputar di Disney begitu? Enggak. Mereka terlibat. Jadi mereka terlibat dalam penentuan cerita, segala mereka harus approve. Oh begitu. Iya. Wow. Disney memberikan perhatian pada film Indonesia. Keren banget, Iya. nih. Hah? Iya. Apa ada enggak film Indonesia yang lain yang dibuatkan oleh Disney gitu kayak gitu? Ada. Jadi justru memang ini tahun depan itu bakal tahun pertama, atau mungkin Oktober ini udah ada ya. I'm not sure. Pokoknya Jurnal Risa tuh bukan the only series yang Disney will be doing for Disney Asian Pacific. Jadi ada serial-serial Indonesia lain yang bakal tayang dan lagi syuting atau bakal syuting juga gitu. Oh gitu. Jadi selain dari Jurnal Risa ini ada beberapa ada Jurnal series Risa tuh ada 3 atau 4 judul lagi gitu lah, series. Oh. Dari Indonesia. Jadi dia ntar Disney, misalnya Disney China ntar beda, Disney Taiwan beda. Setiap region atau setiap negara bakal punya their own original content. Seperti itu ntar. Bisa nanti nonton film silat, film kerajaan apa gitu dari Disney juga ya, karena dibiayai oleh Disney ya, Wi, ya? Iya. Oh wow, Wi. Oke. Di samping Desa Penari, ada nggak film lain kamu yang sudah siap tayang tapi belum ditayangkan? Nggak ada. I haven't shot anything at all during the pandemic. Sama sekali belum syuting. Belum pernah ke lokasi syuting. Udah 1,5 tahun nggak ngelihat kamera syuting. Jadi ya nggak. Kakak ini Desa Penari itu ya my very last one. Oh gitu ya. Makanya ini udah gatel banget sih pengen syuting. Harusnya sebelum Jurnal Risa The Series ada project lain, Kisah Tanah Jawa, itu film. Tapi ya karena Om Hao ya, Om Hao. Om Hao. Karena keren loh, Wi. Karena obviously ya karena pandemi ya, jadi kita ya we take our time with it aja sih, jadi nggak terlalu buru-buru di syutingin. Aduh, But that should come. Yeah, but that should come after this. Gue pengen sekali nonton Kisah Tanah Jawanya Om Hao nih. Itu bakal keren sih, karena I really like the skripnya bagus. Yang bikin bagus. Ceritanya dari Om Hao dan Genta, terus naskahnya yang nulis gue dan 2 other writers namanya Aga dan Ogi. Oh, ini kamu lagi persiapkan apa sudah jadi atau sudah lagi finalizing the script. Oh, finalizing. Jadi naskahnya sudah mendekati final, pemain sedang lagi dipilih. Jadi as soon as I'm done with Jurnal Risa The Series, that should be the one that I'll be shooting. Om Hao-nya main nggak, Wi? Belum tahu. Mungkin as a cameo, maybe, tapi not the main actor. Not the main actor ya? Iya. Masalahnya orang ini kan teknik sipil ya. Jadi dan dia mengerti construction. Jadi dia menjelaskan secara logika. Ini kan banyak kan hal-hal kayak begini ini kan secara takut, perasaan gitu ya. Iya. Nah, dia ini bisa menjelaskan secara logika kan kayak seperti dosen dia. Dia sangat educated loh menurut saya. Iya, itu yang I think that's what makes Om Hao different from the rest, and why I might like him slightly more than I like the others juga karena gitu betul. Dia kayak semua penjelasannya tuh bisa dibawa ke science. Iya. Which I like gitu. Kayaknya I never find that kind of treatment in other horror movies. Biasanya kalau alam gaib tuh kayak nggak ada penjelasannya kan. I know. Kalau dia bisa ngejelasin. Iya. Makanya naskahnya Kisah Tanah Jawa sih cakep sih. Itu kayaknya kalau cowok-cowok itu kita lebih cocok karena kita kan banyak pakai logika ya. Jadi kita ngerti gitu, dijelaskan secara logikanya tuh, keren dia logikanya. Itu bagus tuh. Jadi itu the next big project juga ya. That should be next after Jurnal Risa, iya. Wah. Handful man. Dalam masa pandemi ini masih bisa berproduksi dengan ini ya. Ya, good. Syukur. Kita doakan moga-moga bisa sukses ya. Ya, amin. Ya. Jadi di antara semua film kamu ini, apa yang paling populer sekarang menurut kamu? Yang paling hype
Itu paling. Sekarang ya KKN sih, KKN di Desa Penari sih yang paling hype. Tapi kan belum kelihatan hasilnya kan? Nah, yang sebelumnya, yang Maksudnya sebelum-sebelumnya kalau if you're talking about box office wise ya it's Danur pastinya. apa? Danur. Danur apa? Dan Danur iya, 1. Danur Universe. Danur 1 paling banyak, penontonnya kan 2,7 juta lebih. Tapi the whole Danur Universe that I did, which are Danur 1, 2, and 3, and Asih, itu total penontonnya udah I think almost 9 million. Jadi itu memang ya the biggest horror franchise in Indonesia ya. Secara franchise kita paling besar lah gitu. Itu tidak ditayangkan di itu Disney Plus, Wi. Tayangin. Danur 1, 2, 3 dan ASI ada di Disney Plus. Oh, sudah ada. Ada. Bahkan ASI 2 ada di Disney Plus. Kalau di Netflix cuma ada Danur 1, 2 dan ASI. Iya, saya udah nonton Danur 1, 2 dan ASI. 3, 4 nggak ada. Kalau 3 nggak, 3 belum. 3 kayaknya 3 masih eksklusif sama Disney deh. Oh, gitu. Nah, film kamu yang lain selain film horor yang orang yang populer juga tuh apa, Wi? Judulnya? Apa ya? Kalau yang romantic comedy sih maybe Claudia Jasmine. Yang orang-orang suka lah gitu. Apa? Yang judulnya Claudia Jasmine. Claudia Jasmine. Oh, iya, itu film kedua gue sih. Oh gitu. Tapi kayaknya orang-orang yang suka dan ingat itu sih film itu. Dan ya, if I could say, itu film yang mungkin secara resmi membuat gue resmi sebagai professional director. Gitu ya. Karena kalau film pertama kan masih pakai duit sendiri dan teman-teman. Itu I call it my film school. Jadi banyak kesalahan di situ, ya banyak pelajaran yang diambil dari film pertama. Tapi duitnya, modalnya kan masih modal uang sendiri sama teman-teman sendiri. Nah, kalau film kedua, kalau di Jasmine, itu benar-benar duit orang lain, yaitu duit produser gitu. Meskipun dia jadi teman, sekarang produser itu of course he's a friend now. Tapi at the time kan kita bukan started as friend kan. Kita mulainya sebagai professional director and producer gitu. Dan film itu secara kritikal bisa dibilang sukses karena orang-orang suka. Begitu kita dapat nominasi di FFI, FFB, di festival film di Indonesia lah. Begitu itu juga yang kayak put me on the map. Jadi other producers mulai call me to direct their movies, mulai ask me whether I have stories that I want to direct. Itu dari Claudia Jasmine. Apa Claudia? Claudia Jasmine, tapi sayangnya you can find it anywhere. Oh, unless no. Maybe you could access to bioskop online nih, Buce. Coba deh bisa akses bioskop online nggak? Oh, gitu ya. Namanya bioskop online. Itu lucu mungkin ya? bisa diakses sih. Kenapa? Itu lucu ya, lucu. Itu romantic comedy, ya itu romantic comedy. Oh, siapa pemain utamanya, Wi? Pemain utamanya Kinariosih dan Kirana Larasati. Oh, gitu. Nah, ini dalam ada aktor atau artis terkenal yang akan main di kau punya yang mana ini? Yang Jurnalisa yang di Disney nih? Atau kamu lagi mengorbit aktor-aktor artis baru? Biasanya sih selalu a combination of both ya. Gitu ya? Iya, that's why I like the job also. Jadi kita bisa pakai satu yang udah experience, sudah punya fans, udah gitu satu mungkin yang bisa kelihatan lah kalau anak ini berbakat, anak ini rajin, tapi memang yang nggak harus sudah terkenal. Biasanya sih selalu gitu sih in my movies. Misalnya kayak Danur gitu. Danur kan Prilly of course sudah terkenal. Lalu adiknya Prilly yang diperankan oleh Sandrina waktu kita pakai di Danur 1 kan dia masih kecil ya, belum segede sekarang kan fansnya. Sekarang Sandrina karena mainnya bagus, dari Danur dia juga jadi main film-film lain, mulai main sinetron, ya sekarang Sandrina juga udah gede namanya. Gitu. In my other movies juga gitu kan, Buce. Misalnya kayak let's say Street Society gitu. Waktu itu kan juga Chelsea belum segede sekarang namanya kan. Tapi ya I like to take chance kan, kita waktu casting makanya we like to see as many people as possible juga karena itu gitu. We want to find new talents supaya ada regenerasi lah. Jadi pemainnya nggak gitu-itu aja kan. Gitu ya. Iya, waktu gue bikin movie juga tuh Diaspora Cinta di Taipei.
kita kan pakai Jonathan Frisley apa. Itu tahun berapa ya, Buce? Hah? Itu tahun berapa ya? Gue dengan dengan Dede tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2014 gitu. Oke. Dede siapa ya? Jadi Dede itu adalah ketua diaspora Indonesia di Taiwan. Oke. Kalau yang kamu kenal mungkin produsernya itu si siapa namanya? Lesman Tendi. Kamu kenal? Itu dia. Tadi I was gonna ask you, itu bukannya film si Paletsman ya? Iya. Iya. Aku sama-sama dengan Lesman Tendi. Oke. Kita produser sama-sama gitu. Right. Ya, gitu. Udah hampir jalan film tuh dulu sama si Letsman padahal. Kenapa? Gue udah pernah hampir jalan film sama si Paletsman itu. Tahun 2010, I think. Gitu ya? Tapi batal, nggak jadi. 2010 atau 2009 ya? Around that time deh. Sempat udah mau syuting di Hong Kong, udah ke Hong Kong segala, udah reki, cari lokasi. Pemainnya waktu itu harusnya Kinaryoshi. Terus gitu. ya batal nggak jadi syuting. I see. Ya tidak jodoh lah mungkin ya. Iya, that's the industry. Ya, tidak gampang sih bikin movie gitu. Iya kan everybody, biasanya orang kalau yang udah tahu, just to finish a movie is already a miracle. Memang it takes a miracle to finish a movie. Ribet deh semuanya. Ternyata susah loh bikin. Industry. Iya, seperti lahirkan anak gitu rasanya. Iya banget. Kayak gitu ya. Tapi bukan cuma lahirkan anak, kembar 3 ngelahirinnya. Susah banget. Emang sih, sudah modal cari ini, apalagi on top of it masa pandemik PCR terus tuh, ya kan mahal tuh, PCR semua orang, waduh, berapa biayanya PCR semua? I know. Udah ya cari modalnya udah nggak mudah. Lalu kalau udah ketemu pemilik dana, penyandang dana, kita kan apa ya, obligated to return their investment, ya kan. Mulailah di situ terjadi apa, ketidakselarasan antara visi dia sama visi kita, karena mungkin dia visinya beda untuk cerita yang kita mau sampaikan gitu. Jadi susahnya itu berkali lipat gitu. Kayak cari dana bukan cuma the only thing yang susah untuk bikin film. Setelah dapat dananya aja bisa susah juga. Emang. Udah ada dananya aja bisa bubar gitu. My experience udah pernah 4 hari sebelum syuting aja bubar. Pemain udah ada, pemain udah lengkap, kita lagi reading, lagi bikin adegan sama pemain. Syuting 4 hari kemudian bubar, nggak jadi syuting. Jadi memang kayak gitu sih. Ininya. Kayak gambling juga gitu ya. Inilah sedikit cerita kita dengan raja film horor Awi. Kamu udah ada rencana mau syutingkan ke LA atau apa Amerika gitu di kolaborasi? Jauh banget sih Buce. I hate flying. Jadi even not for a job aja, I haven't been back to LA since I went back for good. Terus kan sejak balik for good tuh belum pernah ke Amerika lagi. Udah gitu udah kenal Australia, aduh it's a much closer, I want to say better because it is better. Karena jauh lebih dekat. Agree sih. Apalagi di Amerika susah banget. Belum tentu pemain-pemainnya bisa dapat visa lagi, susah banget ngurusnya gitu, gila men. Ya. Terus benar gak sih Buce, kayaknya I heard so much bad things about LA now. Orang-orang pada pindah lah dari LA ke Texas gitu-gitu. Ya, banyak yang cerita lah itu sih. I mean I've seen clips of some. Aku juga dengar. Jadi katanya karena regulasinya terlalu banyak pada pindah ke Texas ya. Iya. Tapi belakangan saya dengar juga pada nyesal balik lagi gitu. Ada juga gitu. Karena tapi Buce mah nggak pernah pindah ya? Hah? Buce nggak pernah pindah ya, selalu di LA ya? Nah, gue jaga gawang, Wi. Kalau tidak nanti teman-teman bingung, sudah tidak ada yang orang lama kan. Nggak jadi LA lagi ya. Buce di sini. Aneh ya. Aneh nggak berasa LA nggak ada Buce ya. Gue jaga gawang di sini. Gue jadi ketua RT supaya orang nggak merasa ini. Supaya tetap familiar. Dan the truth is, I love LA sih. Kalau gue sih, Me too. When I was there, I love it. Ya, semuanya ada lah gitu. Kayaknya udaranya juga. Maksudnya waktu di sana dibandingin
SF, San Diego, New Iya. York segala. I like LA the best sih. I think so. Iya. Maksudnya it's not bukan kota yang paling cantik, bahkan boleh dibilang kotanya nggak cantik, tapi ya nggak tahu ya. It was home to me at least for 7 years. Dan so far memang tadinya kan COVID-nya kan tinggi banget di sini. Tapi karena apa di sini karena gubernurnya kerasin, orang akhirnya semua divaksin. Sekarang COVID-nya rendah sekarang. Jadi malah Texas yang tinggi sekarang. Jadi itu malah tinggi dan apa ya adalah mengenai aborsi apa gitu di Texas. Jadi katanya sih ada beberapa. Jadi kan banyak kan company merekrut itu. Ya mungkin akhirnya pajaknya tinggi ya gitu kayaknya gitu ya. Jadi banyak pada pindah ke Texas gitu. Tapi saya juga dengar ada katanya kembali lagi lebih gampang cari kerja di California katanya gitu. Oke. Ya gitu. Nggak tahu lah. Kita lihatlah. Iya. Oke, Wi, thank you untuk waktu. Oke. Ya. Semoga sukses dengan itu movie-nya ya semua. Sama-sama. Thank you, Ece. Bye. Bye.